saya bahkan sampai ingat buku terakhir yang saya baca bener-bener selesai, nggak ada jeda, setiap hari saya baca terus. Itu cuma yang terakhir saya ingat bukunya Mas Yusi yang Raden Adasia itu. Bener-bener saya baca itu 3 hari saya baca terus itu karena bagus banget. Sedangkan buku-buku yang lain itu tak selani. Saya itu terakhir saya lagi baca buku novelnya Mas Pri yang Ipung itu, yaitu saya tak selo-selo 1 hari baca 10 halaman, 1 hari baca 10 halaman gitu. Yang lain ya baca buku potong-potong gitu. Tapi orang selalu menganggap kami itu selalu baca buku tiap hari gitu, sehingga ketika kami merekomendasikan satu buku seolah-olah kami itu kami sudah baca seluruhnya dan apa yang kami katakan itu bisa dipercaya gitu. Itu terjadi juga di banyak influencer atau selebgram, walaupun kita sebenarnya tahu ya mana yang kelihatan asli, mana yang kelihatan palsu. Selebgram kan biasanya kalau mempromosikan produk kan ya di sela-sela kesibukanku aku standar kan mesti ngono kan, di sela-sela kesibukanku aku selalu pakai ini. Padahal kita tahu mana yang ya kita secara sadar tahu lah mana yang dia nganggo tenanan apa nganggo rak, secara kasat mata kan bisa dilihat. Tapi ke bawah efek tokoh, efek otoritas public figure yang punya banyak pengikut dan dipercaya itu sangat bisa memancing orang untuk membeli produk. Iya, saya sudah membuktikannya lewat Instastory-nya Krisdayanti. Saya jual bukunya Kalis tuh yaitu bisa sampai 150 eksemplar sehari gara-gara cuma di Instagram stories kan. Cuma di story ke karo Krisdayanti dan efeknya sedemikian besar. Jadi saya pikir kalau kemudian tokoh lain selain Krisdayanti, misalnya Anya Geraldine atau selebgram lain dan kemudian itu mengerek penjualan, saya yakin itu memang benar-benar terjadi dan sangat masuk akal kalau mereka kemudian pasang tarif sampai puluhan juta hanya untuk 1 kali posting atau bahkan 1 kali Instagram stories, karena memang efeknya itu worth it ya. Tentu tidak semua tidak semua selebgram, tidak semua, mungkin selebgram tertentu yang memang punya otoritas gitu kan ya. Kita selalu menganggap selebriti anggar follower gede berarti selebgram, padahal enggak juga gitu. Bagi saya selebgram itu ya orang yang punya pengaruh gitu. Bahkan orang kalau memang followernya 10.000 tapi pengaruhnya besar, ya itu jauh lebih layak disebut sebagai selebgram ketimbang orang sing misalnya ya nek cewek-cewek pamer susu tapi followernya nggak 150.000, menurutku itu bukan selebgram gitu. Ya wong cah Instagram biasa aja gitu, bukan seleb yang punya jadinya influence gitu. Ya emang seberpengaruh itu ya Mas ya. Kalau dari Mas Aji ada nggak Mas pengalaman kayak Mas Agus nih tiba-tiba boom tuh? Oh ya sering tuh ya. Cangkem ya. Kalau itu Mas Bultan saksinya kalau itu ya. Kebetulan Mas Bultan, khusus Mas Bultan yang paket The Graph 500 ribu loh ya paketnya tuh ya. 3 buku itu aja saya menjual hampir mungkin 50 paket loh ya. Ya memang gini ya, tadi saya klop banget Agus tadi menyampaikan tentang otoritas tadi. Otoritas itu gini, kalau Kalis dan Krisdayanti bekerja sama mempromosikan satu buku tentang katakanlah empowerment perempuan, ya tentu cocok gitu kan. Kalau Agus sendirian dan Agus bukan suaminya Kalis jualan kayak gitu, ya saya nggak percaya kalau gitu kan. Ini pengalaman saya sendiri sebagai orang yang tidak begitu laku di Instagram apalagi di Twitter, tapi saya masih setia di Facebook. Facebook itu keuntungannya dia bisa ngeklik link WA ya, terus ya. Itu sangat memudahkan banyak orang dan saya kira teman-teman kalau nanti kepengen mempraktekkan itu bisa gitu ya. Tapi otoritas harus dibangun dulu memang ya. Agus tadi mengatakan kalau kita dikira baca buku, terus terang ya saya ya males ya. Tapi karena saya tuh punya murid menulis ya Kunangan Pramoco gitu ya kayak menjijikkan sekali, nanti rapayu. Sesederhana itu nanti rapayu kelas saya gitu kan. Jadi saya memang tetap baca meskipun mungkin nggak selesai, tapi baca dan katakanlah kadang skimming dan sebagainya. Tapi dengan kadang pembacaan yang tidak tuntas itu, kadang saya menemukan momentum misalnya. Saya paling ingat bestseller saya itu ya sampai 150 eksemplar itu biografi Gus Dur. Tapi saya di situ bercerita, saya seorang Muhammadiyah. Kalimat pertama saya gini, saya seorang pembenci Gus Dur. Wah, orang kan langsung mencicil di situ, orang nesu sih, mutiara nesuan. Dulu maksudnya. Nah, terus saya cerita, dulu tuh saya gini pemuja Amin Rais sengit ke Gus Dur. Lama-lama kenal Gus Dur itu orang yang asik, cerdas dan sebagainya. Ibu saya dulu juga nggak suka Gus Dur karena aktivis PAN.
terus tiba-tiba gajinya dinaikkan ya 100% waktu itu ya sebagai seorang pegawai negeri, guru SMP ibu saya itu. Terus saya katakan, loh lah kok kowe mak, saya ngomongnya kayak gitu alat Jogja ya, kok ora seneng Gus Dur. Terus tak tulis, lama-lama bahkan ibu saya pun sayang sama Gus Dur. Wah nyes gitu kan, ada story gitu-gitu. Terus saya cerita bagaimana sahabat saya yang cucunya apa ya Nurul Jadid itu, dia itu ketika saya nikahan, dia kasih kadonya itu kalau dikasih dikasih kartu gitu. Well, biasanya kalau orang ngasih kado itu jangan lihat barangnya tapi lihat niat baiknya gitu kan. Khusus kali ini lihat barangnya gitu. Tak buka buku biografi Gus Dur itu karena nggak ngecap, memang beneran kayak gitu. Nah terus saya memuja-muji Greg Burton dan sebagainya. Wah dia puluhan jam menemani Gus Dur dan sebagainya. Kali ini toko buku AD membantu menyediakan kesempatan bagi teman-teman untuk kangen-kangenan dengan Gus Dur. Wah yang nge-share banyak banget, caca NU kabeh kena itu kan. Buku seharga 160.000 loh ya itu ya. Itu laku sampai 150 eksemplar. Yang paling fresh ini masih jalan, ini masih kencang sampai sekarang. Kalau ini beneran saya baca dan nggak cuma satu kali, bukunya Eric Weiner itu yang kemarin saya posting itu ya. Saya katakan hanya ada mungkin tidak sampai 5 orang gitu ya. Saya menyukai banyak penulis, tapi tidak sampai 5 orang yang saya sampai taraf saya ingin bisa menulis seperti dia. Nah, karena saya sudah membangun dalam terapi otoritas sebagai penulis, saya juga memunculkan caper-caper sebagai penulis, pamer karya dan sebagainya, itu kan membekas dalam inilah ya top mind banyak orang itu. Loh, Iqbal wae kok ngono kepengen nulis kaya ngono. Wah, seret itu terakhir tadi 117 dalam satu kali posting gitu. Dan itu akumulasi banyak hari, bukan konfigurasi dari banyak sekali faktor. Faktor tadi ya, membangun personal branding, apa yang disebut aku sebagai otoritas, momentum ya kan, posting akhir bulan dengan awal bulan tentu beda, duitnya lagi dontek gitu ya. Itu nanti akan menjadi seni tersendiri dalam kita bermedia sosial. Bukan sekedar kita mengeluhkan tentang kedangkalan-kedangkalan, tapi kita juga harus terbuka untuk melihat bahwa medsos itu sekarang adalah jalur yang bisa kita kendalikan sendiri. Kalau dulu kita nggak punya jalur itu karena adanya cuma TVRI sama RRI, kita berada dalam garis ini ya, garis transfer wacana itu kan cuma top down terus kan. Sekarang kita bisa memproduksi wacana setiap saat dengan harga yang cukup mahal ya. Harga yang harus kita bayar adalah kualitas jurnalisme yang hancur-hancuran misalnya. Tapi di saat yang sama kita bisa menggunakannya untuk banyak sekali hal-hal yang mungkin dalam banyak sisi cukup ajaib gitu.